Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak. Perkenalkan saya Siti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Atikul Bari SPD, SDMPD dan pengajar praktik Bapak Rohmat Edi Saputro SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dengan tujuan peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap murid adalah yang pertama, murid sebagai tabula rasa. Murid dianggap sebagai kertas kosong yang siap diisi dengan pengetahuan oleh guru. Peran murid adalah pasif, menerima informasi dan menghafalnya tanpa mempertanyakannya. Yang kedua, penekanan dan kepatuhan. Diharapkan murid patuh terhadap aturan dan instruksi guru tanpa keraguan. Kreativitas dan inisiatif mandiri tidak didorong. Yang ketiga, sistem klasifikasi yang ketat. Murid dikelompokkan berdasarkan tingkat kecerdasan dan prestasi, menciptakan hierarki di kelas dan memicu kompetisi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pandangan tentang pembelajaran. Total pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah sumber utama pengetahuan, menyampaikan informasi melalui ceramah dan demonstrasi. Murid hanya mendengarkan dan mencatat. Pandangan yang kedua, penekanan pada hafalan. Tujuan utama pembelajaran adalah mengingat dan menghafal informasi yang disampaikan guru. Pemahaman konsep dan aplikasi praktis kurang ditekankan. Pandangan yang ketiga adalah penilaian berfokus pada hasil ujian. Prestasi murid diukur melalui tes dan ujian yang menekankan hafalan dan kemampuan menjawab soal. Kreativitas dan pemikiran kritis tidak dinilai. Setelah mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap murid berubah. Murid adalah individu yang unik. Murid diakui sebagai individu dengan kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid. Penekanan pada kemandirian. Murid didorong untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Kreativitas, inisiatif, dan rasa ingin tahu mereka dihargai. Pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada intelektual, tetapi juga mengembangkan karakter sosial dan emosional murid. Setelah mempelajari modul 1.1, pandangan saya terhadap pembelajaran juga berubah. Yang pertama, model pembelajaran berpusat pada murid. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan dan mengembangkan potensinya. Murid didorong untuk aktif dalam proses belajar, mengajukan pertanyaan dan berkolaborasi. Penekanan pada pemahaman dan aplikasi. Tujuan utama pembelajaran adalah memahami konsep dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Hafalan tidak lagi menjadi fokus utama. Penilaian berbasis proses dan hasil. Prestasi murid diukur melalui berbagai metode penilaian yang holistik.
tidak hanya terpaku pada tes dan ujian. Kreativitas, pemikiran kritis, dan kerjasama menjadi aspek penting dalam penilaian. Proses pembelajaran dan suasana kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pembelajaran berpusat pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu murid menemukan dan mengembangkan potensinya. Guru mendengarkan murid, memberikan arahan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sportif. Murid aktif dan kreatif. Murid didorong aktif dalam proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan, berkolaborasi, dan menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Pembelajaran adalah pembelajaran yang bermakna. Guru menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan murid dan budaya lokal. Murid didorong untuk memahami konsep dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Penilaian berbasis proses dan hasil. Prestasi murid diukur melalui metode penilaian yang holistik. Tidak hanya terpaku pada tes dan ujian. Kreativitas, pemikiran kritis, kerjasama, karakter murid juga menjadi aspek penting dalam penilaian. Mengembangkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru menciptakan ruang kelas yang inklusif, di mana murid merasa dihargai, dihormati, dan diterima. Guru menggunakan berbagai metode mengajar dan teknologi untuk membuat pembelajaran menyenangkan dan menarik. Kerjasama dan gotong royong didorong oleh guru, sehingga murid terbiasa untuk bekerja sama dan saling membantu dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.